Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya awali dulu dengan pantun. Pendeta Lia, Pendeta Runggun. Pendeta Andreas, Pendeta Maksi. Terima kasih yang sudah bangun. Tetap semangat hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, kita percaya biarlah hari ini kita boleh menjalani kehidupan kita dengan mengobarkan api semangat, cinta, kasih Tuhan di dalam hati kita hari ini. Dan biarlah anugerah Tuhan yang memampukan kita menjalani dengan kebaikan-kebaikan yang datangnya daripadanya. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 104. NKB 104 bait pertama dan yang kedua. Kita pujikan NKB 104 bait pertama dan kedua. Apinya berkobar dalam hatiku. Tanpa intro langsung mulai. NKB 104. Mari kita berdoa. Tuhan, api kasih kebaikan Tuhan menyala di hati kami. Dan hari ini kami percaya bahwa anugerah-Mu yang memampukan kami untuk melangkah dengan keberanian. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan agar ini menjadi pemantik hati kami untuk melangkah lebih berani. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Bilangan 30, Bilangan 30, Bilangan 30 ayat 1 sampai 8. Bilangan 30 ayat 1 sampai yang ke-8. Bilangan 30 ayat 1 sampai 8 akan menjadi bacaan kita. Dengarkanlah sabda Tuhan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian. Inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataan itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anak itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anak itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata-kata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tinggal di Asia ya, baik itu kita orang Indonesia maupun kita di tengah-tengah agama yang dominan Asia, baik Kristen maupun Islam,
Hindu dan Buddha itu pusat-pusatnya ada di Timur Tengah, ada di India, di Asia Selatan, Asia Barat dan Asia Selatan, yang dimana budaya patriarkal kuat. Bagaimana laki-laki itu dijunjung lebih tinggi dari perempuan. Tapi dalam bacaan kita di Bilangan 30 ini menarik. Seorang perempuan tuh punya 2 penjaga. Bapaknya, suaminya. Betapa spesialnya perempuan ketika bapak dan suaminya akan melindungi perempuan itu, atau bahkan dikatakan bisa membatalkan nazar yang disampaikan oleh perempuan tadi. Karena banyak orang yang tidak mampu memenuhi nazarnya, dan berarti dia melanggar perjanjian dengan Tuhan. Banyak orang yang udah nazar gak terpenuhi pada zamannya Musa, karena nazar gak dipenuhi maka yang dia minta diminta kembali sama Tuhan. Nah, tapi sebagai perempuan yang katanya adalah warga kelas 2, di firman Tuhan bagian ini dispesialkan. Dia punya 2 penjaga, bapaknya dan suaminya. Dia diampuni ketika suaminya dan bapaknya melindungi dia. Luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang sih memang sudah tidak zamannya seperti zaman perjanjian lama. Tapi saya percaya bahwa di tengah-tengah budaya yang dulu kayaknya perempuan lebih spesial, tapi tetap sebenarnya ada nilai-nilai di mana perempuan itu dispesialkan. Memang kelihatannya tak berdaya, tapi justru dilindungi yang tak berdaya ini. Nah, kita belajar dari nazar perempuan yang rupanya dilindungi sama kaum Adam oleh kaum bapak-bapak. Maka kita harus melihat bahwa kita juga mau belajar seperti nazar ini, melindungi orang yang lemah. Melindungi orang yang lemah adalah kewajiban orang yang lebih kuat. Kalau kita tahu dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kekuatan lebih, berkat lebih, waktu lebih, kesempatan lebih, maka seharusnya kita bisa berikan itu kepada orang yang lebih lemah. Dalam bacaan kita ini, nazar perempuan sebenarnya biasa bernazar tuh laki-laki. Tapi biasanya kalau misalnya laki-lakinya udah nggak ada, bapaknya nggak ada, atau suaminya nggak ada, mau nggak mau perempuan ini bernazar juga gitu ya. Tapi tadi dia dilindungi oleh 2 sosok. Dan betapa spesialnya perempuan. Sehingga mari rekan-rekan, bukan hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga, kita belajar saling melindungi. Dalam kehidupan ini, kalau kita hanya sibuk mengerjakan bagian kita tanpa memikirkan orang lain, maka rasanya hidup ini akan semakin berat. Kita ngerasa kita kuat, padahal sebenarnya nggak selalu kok. Ada hal-hal yang walaupun kita tahu caranya, walaupun kita mengerti solusinya, tapi tak selalu kita bisa. Sehingga kita butuh juga perlindungan dari orang lain. Saya tinggi-tingginya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sehingga tadi mari sama-sama hari ini kita mau belajar saling melindungi. Kalau ada keluarga kita yang mungkin melakukan kesalahan, kita belajar ya mungkin harus kita ikut tanggung jawab juga. Mungkin hari ini ada pergumulan-pergumulan yang mungkin kita bisa lihat depan mata, kita juga orang yang lemah, mungkin kita juga butuh pertolongan orang lain. Sehingga mari sama-sama melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa dalam kehidupan ini marilah sama-sama kita saling menjaga satu dengan yang lain. Kita tidak kuat sendiri, jangan merasa hebat, jangan merasa tangguh, karena kita masih butuh orang lain. Semoga firman ini mengingatkan betapa rapuhnya kita, tapi bukan untuk pesimis, tapi percayalah Tuhan kirimkan juga penolong-penolong, dan juga siapa tahu kita adalah penolong-penolong bagi orang yang lebih lemah daripada kita. Tuhan mampukan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar tentang bagaimana nazar seorang perempuan, bagaimana rupanya perempuan itu nazarnya ketika tidak bisa dipenuhi, terlindungi oleh ayah dan suaminya. Kami belajar dari kisah ini, mungkin ini sudah tidak berlaku sekarang Tuhan, karena kami sudah digenapi oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami belajar tentang bagaimana kami dalam hidup itu juga harus saling melindungi. Kami yang lebih kuat melindungi yang lemah. Kami yang lebih ahli melindungi yang lemah. Belajar bahwa tidak hanya kami melindungi hak dan kewajiban kami, tapi kami juga butuh melindungi orang lain. Dan siapa tahu suatu saat kami juga akan dilindungi orang lain. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami hari ini, ajarkan kami mampu, bukan hanya melindungi diri kami, bukan hanya melindungi keluarga kami, bukan hanya melindungi teman-teman kami, tapi orang yang kami tidak kenal, orang yang bahkan jadi musuh kami, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.